Shalom, salam jumpa dengan saya dalam program Janji Manis. Dengan saya Pendeta Makmur Stumeang, dengan tema hidup menurut daging atau roh. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pelita dalam kehidupan kami, suluh di setiap langkah kami Tuhan. Urapi pendengaran kami, baik pun yang di rumah, yang di pekerjaan, yang di perjalanan, dimanapun saudara yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, terpuji-puji nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena saya memberikan tema pada hari ini, hidup menurut daging atau roh, akan saya bacakan Bapak Ibu dari surat Paulus yang di Galatia 5 ayat yang 21 sampai ayat yang 26. Saya akan membacakan Bapak Ibu yang terkasih, dan Bapak Ibu boleh mengikuti. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 26 Bapak Ibu yang terkasih, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dari tema ini Bapak Ibu yang terkasih, kita diajarkan atau dinasihatkan oleh Rasul Paulus, karena kita jemaat-jemaat yang di Galatia dilihat sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai meninggalkan kepercayaan mereka. Akhirnya diberikanlah surat supaya mereka diingatkan, karena manusia-manusia zaman itu sudah meninggalkan Tuhan dan mereka sudah melenceng, dan mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan, yang itulah kedagingan-kedagingan apa yang dirasakan mereka untuk menyenangkan dagingnya. Tapi mereka tidak mengerti bahwa mereka itu adalah menyakiti hati Tuhan. Karena disinilah firman Tuhan mengatakan, ada yang ayat yang ke-22 ini Bapak Ibu yang terkasih, supaya jemaat-jemaat di Galatia bisa mengerti. Tetapi buah roh ialah kasih. Karena pada waktu itu, apalagi pada waktu itu sudah tidak ada kasih. Yang ada semua bagaimanalah kesenangan pribadi. Dan begitu juga Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun-tahun ini, pada hari ini Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena hari-hari yang lalu yang begitu mencekam, tahun 2021 kita bisa tiba di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama bertobat Bapak Ibu yang terkasih, supaya semua itu yang mengutus, yang merasakan untuk kedagingan-kedagingan, mari kita tinggalkan Bapak Ibu yang terkasih. Karena pada hari-hari ini semakin jahat. Bagaimana ini bisa kita lolos semua? Bagaimana kita mengasasi supaya kita tidak masuk terperangkap di dalam kejahatan itu? Mari kita Bapak Ibu yang terkasih melekat kepada Tuhan, rajin berdoa, baca firman Tuhan. Aktivitas apapun yang saudara lakukan di dalam pekerjaan, apalagi di dalam rumah tangga, utamakan firman Tuhan, mendekatkan diri, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak terbiarkan di dalam kehidupan kita melakukan kedagingan kita Bapak Ibu yang terkasih. Ini firman Tuhan ini mengingatkan kita keras sekali Bapak Ibu yang terkasih, karena dikatakan kuperingatkan. Karena Tuhan sudah memfirman kepada kita, kuperingatkan. Kapan lagi kita Bapak Ibu, orang lain menegur kita atau pimpinan kita, kalau kita sudah ditegur, kita akan tunduk Bapak Ibu. Apalagi Tuhan, pemilik dunia, pencipta dunia ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus peka, harus benar-benar kita memikirkan dari lubuk hati kita yang paling dalam,
supaya kita merenungkan firman Tuhan ini. Bisa kita berubah, bisa Bapak Ibu yang terkasih. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendekat kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita rajin baca firman Tuhan, perkatakan yang baik, hindarkan yang namanya untuk kedagingan-kedagingan, apakah itu untuk minum-minuman, apakah itu yang namanya kemewahan dunia Bapak Ibu yang terkasih. Karena di dalam dunia ini hanya sesaat Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang dikatakan juga di sini yang ayat 26 Bapak Ibu yang terkasih, dan janganlah kita gila hormat. Karena zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang begitu gila hormat Bapak Ibu yang terkasih. Siapapun saudaraku yang terkasih mendengarkan firman Tuhan, mari tanggalkan itu semua dari pemikiran, apalagi dari loh hati yang Bapak Ibu yang terkasih, supaya jangan kita mengutamakan kedagingan, tapi kita mari mendekat kepada Tuhan. Utamakanlah kasih. Di atas segalanya itu adalah kasih. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ini yang paling fatal Bapak Ibu dalam kehidupan. Kalau kita saling menantang, apalagi yang namanya dengki, niscaya itu tidak akan dapat berkat Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama, kita buang daripada pemikiran kita buang daripada hati kita yang namanya iri, dengki. Karena inilah penyakit manusia yang paling susah. Kalau memang sudah ada dalam diri seseorang dengki, dimanapun dia Bapak Ibu yang terkasih, tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa sukses. Karena Tuhan tidak akan bisa melekat kepada dia. Walaupun dia selalu datang kepada Tuhan, tapi kalau ada di dalam hatinya iri dan dengki, ini yang membahayakan. Supaya Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita bertameng karena di kedagingan kita ini adalah sebenarnya baik Tuhan yang paling kudus. Tapi karena iri dan dengki, kita ini jadi bersusah-susah, jadi susah semua pemikiran kita, hati kita. Mari, bagaimana kita melepaskan iri dan dengki daripada hati kita? Dengarkan firman Tuhan, melekat kepada Tuhan, puji-puji Tuhan, taat, baca Alkitab, dan berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa hinggap di dalam hati yang paling dalam. Itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita biarkan di dalam hati kita yang namanya ada iri. Itu yang paling bahaya. Apalagi dengki Bapak Ibu yang terkasih. Mari pandanglah sesamamu dengan hati yang tulus, dengan sukacita daripada Tuhan, supaya tidak engkau terbawa arus dengan kedagingan zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu yang terkasih, semua dilanda dunia ketakutan, pengancaman, di mana-mana pun semua melanda ketakutan semua Bapak Ibu yang terkasih. Kalau masih ada iri dan dengki di hati Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Bagaimana untuk keturunan? Supaya itu terlepas Bapak Ibu, mari rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, puji-puji Tuhan. Pasti dengan sukacita akan hinggap kepada diri kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terkasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ya Tuhan, jadi tetap di perjalanan hidup kami, supaya kami kuat, supaya kami terlepas daripada iri dan dengki ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada, dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Aku rindu dalam